Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita kembali bertemu dalam kajian Al-Qur'an, yaitu tafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bagaikan mutiara yang kalau kena sinar dari segala sisinya akan menimbulkan cahaya yang berbeda-beda. Karena itu, maka ketika Al-Qur'an itu dipahami dari berbagai macam sudut ilmu pengetahuan, terutama dari keilmuan tafsir, maka masing-masing lafaz atau kata itu akan menimbulkan banyak makna. Karena itu sangat terbuka, Al-Qur'an itu memberikan makna-makna yang luas sekali, apalagi makna itu dihubungkan dengan memaknai kehidupan manusia. Karena itu penting sekali, oleh karena Al-Qur'an itu adalah kitab suci umat Islam, maka orang Islam itu harus dengan sangat memahami Al-Qur'an itu sebagai tolak ukur dalam menjalani hidup itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengawali dengan surat Al-Fatihah. Pertama, kita membahas dari tafsir Al-Muyassar. Tafsir yang dengan sangat ringkas-ringkas memberikan pengertian-pengertian sederhana terhadap apa yang kita kaji di dalam surat-surat Al-Qur'an itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati semiyat hadhihi surah bil Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut dengan surat Al-Fatihah li'annahu yuftatahu bil Qur'anul Azim, oleh karena Al-Qur'an itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fathu awil Fatihah itu artinya adalah pembuka dari sesuatu yang belum sama sekali dijangkau, belum sama sekali ada jalan, kemudian dibuatkan jalan untuk memasuki sebuah keadaan atau daerah itu, maka itu disebut Fatihah. Al-Fathu, pembuka. Nah, pembuka. Li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul Azim, oleh karena Al-Qur'an itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Disebut juga Al-Fatihah itu wa tusammal masani, disebut juga Al-Masani. Oleh karena apa? Li'annaha tuqra'u fi kulli raka'atin, oleh karena Al-Fatihah itu dibaca di tiap-tiap rakaat. Li'annaha karana sedune Al-Fatihah iku tuqra'u den waca apa Fatihah fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Jadi Al-Fatihah itu setiap rakaat wajib menjadi sahnya salat itu ketika membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan itu setiap rakaat dibaca lagi, selima kali dalam waktu sholat itu. Al-Fatihah itu menjadi syarat mutlak sahnya sholat ketika Al-Fatihah itu dibaca. Begitu. Tentu itu banyak hikmahnya. Di samping memang satu, Al-Qur'an itu sebuah dustur, sebuah perundang-undangan, sebuah hukum, sebuah keyakinan, berisi keyakinan, hukum, perundang-undangan, atau kuliah keseluruhan dari segala hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu. Tetapi dari mana kita memasuki dari makna-makna keseluruhan itu? Pertama, yaitu semuanya
terkandung di dalam ayat-ayat yang termaktub dalam surat Al-Fatihah. Karena itu pantas disebut Al-Fatihah. Cara awal sekali seseorang memasuki pemahaman yang luas tentang Al-Quran itu melalui pintu awalnya, yaitu Al-Fatihah. Nah, yang kedua, mengapa kemudian Al-Fatihah itu di tiap rakaat? Ini bahasa Indonesia ya? Ya. Mengapa di setiap rakaat Al-Fatihah itu kemudian wajib dibaca? Begini, oleh karena yang saya jelaskan tadi bahwa Al-Fatihah itu secara maknawi, baik itu secara maknawi pengertian akal manusia, secara maknawi pengertian rohaninya manusia. Oleh karena setiap kali di tiap rakaat itu dibaca, maka setiap kali itu juga menampilkan sinar yang berbeda. Karena itu pasti orang yang membaca Al-Fatihah di setiap kali dia rakaat mestinya punya pencahayaan pengertian dari Al-Fatihah itu setiap ayatnya berbeda-beda mestinya. Begitu. Bayangkan jika itu Al-Fatihah ibarat sebuah pisau. Jika Al-Fatihah itu ibarat sebuah pisau. Andaikan itu 4 rakaat, 4 kali pisau itu diasah, maka setiap kali diasah sampai 4 rakaat tentu akan sangat tajam pisau itu. Begitu juga Al-Fatihah itu untuk mengasah hati orang. Lafaz-lafaz atau ayat-ayat dalam Al-Fatihah itu ketika setiap kali rakaat dibaca dengan penuh pemahaman dan pendalaman maknanya, tentu akan menimbulkan sinar rohani, gambaran atas ketinggian dan kedalaman dari maksud setiap ayat-ayat Al-Fatihah itu. Maka setiap kali ia selesai sholat, setiap kali ia mengulang-ulang Al-Fatihah dalam dirinya, tentu tidak ada bosannya, kecuali Al-Fatihah itu menampakkan dalam dirinya sinar yang berbeda-beda, sinar yang semakin terang, semakin terang, semakin terang. Karena itu sesungguhnya disebut Sab'ul Masani, oleh karena hebatnya Al-Fatihah itu dibaca di setiap kali rakaat, bahkan sepanjang hidup orang itu Al-Fatihah itu sama sekali tidak membosankan. Tetapi bertambah orang itu faham tentang Al-Fatihah, bertambah itu juga dia punya daya tarik terhadap makna kandungan dalamnya Al-Fatihah. Itu ketika Al-Fatihah itu kita sebut punya 2 sisi nama, yaitu Al-Fatihah dan Sab'ul Masani. Walaha asma'un akhar, padahal Al-Fatihah itu memiliki nama-nama yang lain juga. Seakan-akan ya, abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillah musta'inan bi. Nah, satu ayat ini masih dalam tahap perbedaan pendapat. Ada yang menganggap bismillah bagian dari ayat Al-Fatihah, ada yang tidak menganggap itu bagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi menurut tafsir Al-Muyassar ini dianggap bagian dari ayat, walaupun nanti kita jelaskan berikutnya. Oleh karena kita membahas ini tidak hanya dari satu tafsir, tapi berbagai macam tafsir mengatakan bagaimana. Menurut tafsir yang kita baca ini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari Al-Fatihah, seperti ia memaknai saya memulai bacaan Al-Quran ini bismillahi dengan menyebut asma Allah, musta'inan bi, karena saya berharap meminta pertolongan dengan menyebut bismillah itu kepada Allah. Itu. Nah, saudara sekalian,
Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ucapan-ucapan agung Allah yang dipilihkan Allah, disimpan di Lauhil Mahfuz sebagai kalam yang agung untuk menyelesaikan kesempurnaan ciptaan Allah dalam keserasian sunnatullah di alam semesta ini. Tentu Al-Quran itu kemudian menjadi hal yang teramat besar bebannya, beratnya, cakupan maknanya, kedalaman isinya, sampai ketika Al-Quran itu andaikan diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan porak-poranda. Maka betul sekali jika mengawali dari membaca Al-Quran itu, terutama di surat Al-Fatihah itu, Allah memulai supaya makhluk itu, terutama manusia, memasuki Al-Fatihah itu pertama kali dengan menyebut asma Allah. Tidak ada yang bisa menanggung dari kebesaran Al-Quran itu, kedalaman makna, dan memang bobot sesungguhnya secara hakiki, kecuali zat Allah yang maha agung juga. Karena itu penting sekali orang kemudian mengucapkan atau melafadzkan atau membaca Al-Quran itu, khususnya Al-Fatihah, maka dia memulai dengan menyebut asma Allah. Memahami bahwa mengawali itu dengan asma Allah artinya dia itu melepaskan dirinya dari segala kelemahannya, kemudian dirinya itu, nafsunya itu disandarkan kepada zat Allah yang maha kuat, yang maha baik, maha segalanya, di atas segala-galanya. Dengan menyebut ismullah, maka tidak ada kelemahan, kecuali dengan asma Allah itu sesuatu yang lemah itu kemudian dikuatkan. Tidak ada kebodohan, kecuali dengan kebodohan itu tatkala ia menyebut asma Allah, kebodohan itu menjadi kecerdasan, menjadi pengetahuan. Karena itu dengan mengatakan bismillahi itu adalah musta'inan bi, yaitu harapan ana aunun, meminta pertolongan kepada Allah bihi dengan menyebut ismullah, begitu. Yang kedua, harapannya menyebut ismullah itu terhadap ketika orang akan memahami Al-Quran atau akan membaca Al-Quran, itu sesungguhnya dia hanya menunjukkan kebaikan yang sangat besar dari sisi Al-Quran itu, dia hanya kepada Allah. Maka di atas segalanya, ketika Al-Quran itu diawali dengan niat, awal niat nyebut nama Allah untuk niat kepada Allah dan berakhir di Allah, maka orang itu akan lebih kuat dari gunung, dari apapun yang ada di semesta ini. Oleh karena jika secara lafadz saja Al-Quran itu diturunkan di gunung yang besar dan kuat, itu lambang kekuatan di bumi itu, maka gunung itu akan hancur lebur. Mengapa kita tidak dan menjadi sangat kuat? Itu oleh karena sebelumnya kita menyebut asma Allah yang maha di atas segalanya. Kemudian yang ketiga, harapannya dengan bismillah menyebut asma Allah itu adalah tabarukan, kita mendapat kebaikan dari Al-Quran kalamullah yang kita baca atau yang kita fahami itu. Oleh karena banyak riwayat mengatakan bahwa banyak orang nanti di akhir zaman membaca Al-Quran itu hanya di tenggorokannya saja,
hanya di kerongkongannya saja, la manfaat, tapi tidak ada manfaat ketika dia membaca Al-Quran. Oleh karena dia tidak berharap tabarukan, berharap keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu. Itu paling tidak begitu. Jadi tidak mungkin kita itu memahami Al-Quran dengan niat yang salah. Harus dengan niat ini dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka memahami Allah, dan dalam rangka wusul sampai kepada Allah dengan jalan titah-titah kalam-kalam yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran itu. Begitu. Lah gak lebih lah teko, tidak lebih dari apa? Masakan Al-Quran itu resep terbaik bagaimana mencapai nilai cita rasa masakan yang lezat begitu. Nah, ketika proses bahan-bahannya itu dilampaui, prosesnya dilampaui, semuanya dengan betul menurut kudrahnya, menurut tata aturan yang sebenarnya, maka pasti pada akhirnya tentu akan menghasilkan masakan yang enak dan lezat. Sebagaimana Al-Quran itu juga demikian. Maka sampainya kepada Allah dengan jalan Al-Quran itu dipastikan tidak akan pernah kesasar, sampai tujuan dengan selamat, dan perjalanannya dilalui dengan sebaik-baiknya. Allah kemudian memahamkan kita, mengawali itu semua. Kamu harus tahu dengan membaca Al-Quran itu, tahu nama saya, kata Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa nama itu kamu tidak akan bisa memasuki Al-Quran dengan sebetul-betulnya, sesejati-sejatinya, dan sesungguh-sungguhnya. Al-Quran dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu bacaan yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Akhir dari kesempurnaan kitab-kitab yang diturunkan Allah ke dunia, ke alam semesta ini, sebagai paripurnanya sunnatullah. Kemudian lafaz bismillahi Allahi alamun alal rabbi, itu adalah isim alam begitu. Menurut ilmu nahwu itu isim alam. Ada yang mengatakan isim alam murtajali, tidak mustaq dari lafaz apapun, tidak mustaq dari lafaz apapun. Tapi memang Allah sebelum ada langit dan bumi ini tercipta, lafaz Allah itu mendahului dari itu semua. Tetapi dalam pengertian Allah di sini adalah, menurut tafsir ini adalah ala Rabbi, bahwa Allah itu yang Tuhan yang memiliki, sekaligus yang mengatur dan yang menguasai dari segala seluruh alam semesta. Ar-Rabb ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, al-ma'bud, yang wajib disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, duna siwahu, tanpa selain Allah, tanpa selain Allah. Wa huwa ahassu asma'illahi ta'ala, dan lafaz Allah itu lebih khusus, lebih istimewa, awal dari Allah menyebut banyak namanya. Serta awal dari Allah menyebut banyak namanya, yaitu Allah. Kemudian Allah itu menyebut nama-namanya yang lain atau sifat-sifatnya yang lain. Wala yusamma bi ghairu subhanahu, lan ora den arani bi kelawan Allah ghairuhu saliyane subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah disebut makhluk-makhluk selain Allah itu dengan sebutan Allah, oleh karena Allah itu nama yang memang khusus untuk Allah, tidak boleh untuk makhluk. Tidak boleh untuk makhluk. Nah, kalau
Yang lain, nama-nama yang lain bisa digunakan. Ya, nama-nama yang lain bisa digunakan atau sifat-sifat Allah itu bisa digunakan, tetapi didahului dengan seperti Abdun, Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, Abdul Malik, Pak Kaji Malik. Nah, Abdul Razak. Nah, seperti itu. Atau bahkan nama yang tidak pantas untuk orang tapi digunakan untuk nama orang boleh, asalkan tidak berhubungan dengan hak monopoli Allah untuk menamakan dirinya. Kok umpama duwe anak dan diarani meja kursi, kenek. Kenek. Boleh apa? Boleh Allah gak menamakan dirinya meja kursi. Nah, apalagi tak boleh, tidak boleh menamakan Allah kepada dua anak marino wis tak neane aran Allah cek sebut wong akeh. Ya gak oleh. Ngono gak oleh. Ya sida sampean antik bedil bari wong. Wala yusamma bi ghairu subhanahu ar-rahman dzir rahmatil amatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Nah, ini tafsir Muyassar itu memang tafsir yang menjelaskan dengan bahasa yang sangat ringkas, tapi sesungguhnya yang dikehendaki itu makna yang sangat luas, yaitu zat Allah yang dirahmati, punya kasih sayang yang al-ammah, umum, mau kafir, mau muslim, mau apa, mau kayawan, mau tumbuh-tumbuhan, mau sembarang, seluruh yang di alam ini berhak mendapat ar-rahmah, kasih sayang Allah. Ar-rahmah itu kalau kita buka tafsir-tafsir yang lain itu adalah sigat isim mubalaghah, lebih balik dari ar-rahim. Jadi seluruh itu berhak atas sifat rahmannya Allah. Betapapun orang itu menentang Allah, Fir'aun itu menentang Allah, tetapi diberi kerajaan yang luar biasa luasnya. Dia itu tidak hanya raja tapi merajai raja-raja. Fir'aun itu merajai raja-raja, kekuasaannya meliputi seluruh daerah. Yang ketiga, dianugerahi di kerajaannya itu pengetahuan-pengetahuan yang ya bahkan lebih modern zaman Fir'aun timbangannya sekarang. Ada yang mengatakan begitu. Oleh karena apa? Karena Fir'aun betapapun menentang Allah, kufur kepada Allah, dia itu adalah makhluknya Allah, maka Rahman itu berlaku untuk al-amah, umum, kepada apapun, kepada siapapun, dalam keadaan apapun. Allah itu kemudian menyediakan zatnya yang bersifat Rahman kepada diri makhluk seluruhnya. Alladzi wasi'at kang ombo luas apa rahmatuhu, rahmati Allah ing jami'al khalqi, ing dalam sekabehane makhluk. Ya arang-arang Jawa sing kaya temenan. Nggih. Yang luas dengan sifat Rahman itu sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kasih sayang Allah itu luas untuk seluruh makhluk. Bahkan makhluk-makhluk yang sama sekali tidak kita ketahui dan kita sadari. Itu Allah dalam menyiapkan kasih sayangnya itu sangat jelimet, sangat jelimet. Satu bagian unsur saja tidak mungkin terlewatkan. Nah, apalagi kalau kita itu beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, menyebarkan amal soleh, berbuat baik, kemudian juga berkasih sayang kepada seluruh makhluk dan alam semesta, terutama manusia, semua itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah itu menyediakan sifat rahmatnya itu berlipat kali kepada kita. Begitu. Ar-Rahim, menurut tafsir ini adalah bil mu'minina.
Niki anu napa niku promosi Mixagrip Patu. Ar-Rahim niku al-khas, khusus bil mukminina, kepada orang-orang yang mukmin. Allah dari sifat Ar-Rahmah. Jadi asal kata dasarnya itu secara epistemologi begitu, kata orang kuliahan itu Ar-Rahman Rahim niku teko Ar-Rahmah, lafat Ar-Rahmah. Dari kata dasar rahmah itu Allah menyediakan, zatnya Allah itu dengan sifat yang khusus kepada orang yang beriman, percaya kepada Allah sepenuhnya dan beramal soleh dengan sifat Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahim, yaitu sifat maha welas asih kepada atas nama kebaikan dan kebenaran. Kalau untuk kebaikan dan kebenaran Allah menyediakan zatnya itu bersifat Rahim. Tetapi wahuma ismani min asma'i ta'ala, dua-duanya karo-karone iku rong aran-aran loro sing teko pirang-pirang arane Allah. Ya tadhammanani isbah, iku keduanya mengandung isbati sifatir rahmah lillahi ta'ala, yaitu mengandung tetapnya sifat kasih sayang Allah kepada kasih sayang Allah itu untuk Allah. Jadi boleh jadi sifat kasih sayang orang itu oleh karena sebab tertentu, oleh karena masa tertentu. Tapi ketika kasih ar-rahmah itu dilafadzkan dengan lafadz Rahman dan Rahim itu menunjukkan satu as-sumul. As-sumul itu meliputi segala dimensi kehidupan, makhluk, alam, dan sama sekali mabagia tidak tersisa, kecuali ahata bihi, Allah itu menyeliputi kasih sayang keseluruhannya. Yang kedua, tetapnya sifat Allah yang Rahman itu dengan Rahim. Ini ada pembahasan di tafsir berikutnya begitu. Ar-Rahim yaitu tetapnya sifat tidak oleh karena apa dan sebab apapun. Itu nek manusia kan kekurangan itu oleh karena ada tendensinya, ada jangka waktunya. Ya kayak kemantenanya, sayang-sayang, belai-belai kayak Pak Haji Malik ngono iku ya, tuntun, kesandung memberi watu kurang ajar ngono. Tapi kore wis tuwa, matamu gak nyawang waduh kali itu. Berubah. Kasih sayang manusia itu berubah. Nah, Allah yang Rahman Rahim itu sama sekali tidak berubah. Itu dilambangkan dengan sifat Rahman Rahim. Andaikan berubah sifat Allah itu dalam segala dimensi yang terkandung, wah, rusak semua, pasti rusak. Satu, ada yang terlewatkan, gak terjangkau. Yang ketiga, oleh karena sebab keburukan seseorang itu menjadikan Allah itu mengurangi kasih sayangnya. Lah ya rusak kabeh. Ngono, ya rusak kabeh. Wong kafir-kafir iku wetenge blending kabeh. Gak cukup pangane, boleh salah kafir. Kan ngono. Tapi justru Allah itu karena kekafirannya itu sifat adilnya Allah itu kan ngene, angkatene akhirat kon gak oleh apa-apa. Wis tak ning donya iki cek padha krasa. Tapi ning donya ya kon ya gak ngrasakno sejatinya rasa. Kecuali rasa sesungguhnya itu di akhirat. Ngono kul, rasa sesungguhnya itu di akhirat. Angkate ring bojomu ayu. Iku gak sejati ayune nek donya iku. Ngurus di anak telu li. Wis sempar kabeh mlakune. Tapi kesejatian sesungguhnya kecantikan itu di akhirat.
ketika kono oleh bidadari dan tidak akan pernah tua kecuali muda terus dan perawan terus, kemanten anyar terus. Kok akan wakaji maliku. Seperti itu. Lah ini dari tafsir Al-Muyassar. Kita teruskan rodok beralih kepada tafsir Al-Marawi. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu ta'ifatun minal Qur'ani mu'allafatun min salasi ayat. Iki bakas surat Al-Fatihah mana? Teko sisi tafsir Al-Marawi. Surat itu yang disebut surat dalam Al-Qur'an. Iku dudu surat sing kon kirim nongo kendaamu kul ya. Surat Quran. Nah, suratmu kan paling ya I love you. Saiki broken aku. I love you ngono bae. As-surah yang disebut surat dalam Al-Qur'an itu ta'ifatun bagian minal Qur'ani dari Al-Qur'an mu'allafatun yang tersusun min salasati ayatin fa aksar. Telung ayat utawa luwe. Paling saithik kan Qur'an iku telung ayat. Apa? Surat apa iku? Al-Asr ya. Inna a'tayna kal kausar. Inna a'tayna kal kausar. Wal asr ya telu ya. Wal asr iku telu. Kono sing loro ku. Kono. Wal asr telu. Utawa luweh sing paling dawa ku apa? Al-Baqarah. 2 juz setengah. Iya. Itu 2 juz setengah. Pirang ayat itu? 286. Tapi begitu banyak ayat Al-Qur'an, pirang ayat itu? Nisa Al-Qur'an itu. Tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini yang kena sisoti hafal kecuali Al-Qur'an itu. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mukjizat. Jadi mukjizat. Ketika orang menghafal Al-Qur'an itu hakikatnya adalah azkarullah. Meneng-meneng ini kilali. Tapi barang dikne maca azkarullah. Iki hadis iki. Allah akan mengingatkan dia. Azkarahu. Wah, ngono. Roke gak sepiro cetok kok untune. Azkar. Allah yang akan mengingatkan dia. Jadi waktu dikne maca iku ada proses campur tangan Allah lewat hidayah Allah, kekuatan ma'unah Allah kepada seseorang yang hafal Al-Qur'an. Setiap habis sebuah ayat maka dia diingatkan oleh ayat berikutnya. Buktine apa? Nek wong iku gak iso ngandalno apalane. Ayo, Pak Amin mah bengi. Kan apik keliru iku apa siapa iku mau? Apa iku Mas? Oh, sing apa? Sing apa iku? Ida ja'a apa ini? Pek keliru. Mari ngono baleni mana? Ketemu mana? Iku ida ja'a. Ke ida ja'a apa? Apa mana kuliah ayal kafirun? Iya. Bulet kaya entute Semar. Kuliah ayal kafirun labu mata betul wali terus ku. Gregeten langsung lakum dinukum waliadin kan gitu. Itu gak bisa kita itu mengandalkan nalar atau otak kita itu. Gak kuat. Karena itu harus banyak meminta kepada Allah dalam hal Allah itu mengingatkan hafalan-hafalan kita terhadap Al-Qur'an supaya dijaga. Nah, dan apa arane? Hifdzul Qur'an, supaya Allah menjaga hafalan kita. Fa'aksara ismun, masing-masing surat itu Allah memberikan nama. Yurafu kang den weruhi apa isim bitorikatir riwayah kelawan dalan ana riwayat hadis sing sampai datang Rasulullah kepada Rasulullah. Tidak boleh kemudian bosan menyebut Ali Imran diganti dengan yang lain, tidak boleh, karena itu memang sudah taufiqi
Wa maufi karena itu memang khusus ditetapkan dan ditentukan oleh Allah lewat malaikat Jibril ketika diajarkan kepada Rasulullah. Ini surat iki namanya surat ini. Hanya saja kadang-kadang satu surat itu namanya banyak. Ya, namanya itu banyak, tidak banyak kayak banyak maksudnya akeh. Tidak lebih dari satu. Wa qad ruwiya li hadhihi surati dan diriwayatkan untuk surat Al-Fatihah ini iddatu asma'in istara minha ummul kitab. Jadi yang tadi tafsir yang tadi itu menyebut Al-Fatihah ini yang pertama yang paling umum dari Al-Fatihah itu namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab. Yang kedua Ummul Quran. Yang kedua adalah Ummul Quran. Ummun itu artinya ibu yang mengandung. Iya. Ibu artinya yang mengandung itu disebut ummun. Kok wong lanang mengandung disebut ummun. Polai wong lanang gak mengandung disebut abun. Ummul Kitab berarti memuat kandungan satu kitab itu. Ummul Quran memuat isi kandungan satu Al-Quran itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat di tafsir yang lain yang secara panjang lebar menyebutkan jika Al-Fatihah itu ditimbang, Al-Fatihah ditimbang satu dalam satu timbangan, kemudian Al-Quran itu selain surat Al-Fatihah dikeluarkan yang kali itu ditimbang juga, maka pasti lebih berat Al-Fatihah ketimbang Al-Quran yang tidak ada Al-Fatihahnya itu. Berapa beratnya? 7 kali dari berat Al-Quran yang tidak ada Al-Fatihahnya itu. Riwayatnya itu Hasan atau Sahih itu. Seperti itu. Karena itu pantas ketika Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab oleh karena secara kandungan materi, secara kandungan isi dan secara kehebatan ijaz fil lafzi dalam dijelaskan dalam tafsir yang lain itu ijaz nilai kemukjizatan dalam susunan kata-katanya yang teramat ringkas, tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah keseluruhan muatan Al-Quran itu, maka Al-Fatihah itu sesungguhnya nilainya lebih berat daripada Al-Quran yang tidak ada Al-Fatihahnya itu. Listimaliha ala maqasidil Qur'ani karena kandungannya Al-Fatihah, keseluruhan dari maksud-maksud Al-Quran itu terdapat di Al-Fatihah yang nanti kita urutkan secara garis besar di dalam Al-Fatihah itu terhadap kandungan-kandungan makna Al-Quran keseluruhannya. Minasanai alallahi atas pujian-pujian lem-leman, atas pujian-pujian alallahi yang atas ya Allah kepada Allah, wa ta'abbudi bi amrihi wa nahyi, dan ajaran-ajaran untuk beribadah, cara-cara beribadah untuk bi amrihi dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Wa bayani wa'dihi wa wa'idihi, dan menjelaskan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Disebut juga wasabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang yang tadi sudah diceritakan di awal tadi itu ya. Sama. Li'anna tusanna fi shalah, karena Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang kali di dalam sholat. Sama seperti yang saya jelaskan tadi itu yang harus digarisbawahi. Sesungguhnya diulangnya Al-Fatihah di setiap rakaat itu supaya orang punya gambaran secara makna rohani. Setiap rakaat itu mengalami peristiwa makna rohani yang berbeda. Alhamdulillah Al-Fatihah dibaca waktu duhur
dan dirasi sapi temenan terus dihayati maknanya, kemudian diaplikasikan dikonsepsikan terhadap hidupnya saat itu, pasti Al-Fatihah itu menjawab dengan jawaban yang lain. Ketika nanti Isa dibaca hal yang sama dan dia renungi hal yang sama itu, maka akan lahir sinar yang berbeda. Hebatnya Al-Quran itu begitu. Hebatnya Al-Quran itu begitu. Seperti mata, permata, setiap sudutnya ketika mendapat sinar itu memantulkan sinar yang berbeda. Hebatnya Al-Quran itu, termasuk Al-Fatihah. Karena itu orang itu dengan sangat khusyuk masuk membaca Al-Fatihah itu, oleh karena perjalanan rohaninya itu terus bertambah. Nah, omongan iki gak iso dipahami dengan sangat mudah kecuali orang itu melakukan dengan proses keimanannya. Apa maneh yo gak iso apa maneh. Allahu Akbar. Pak Malik muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Pitike mau burung tak lebokno cah ngono. Sampah wis gak oleh apa-apa, gak ngerti apa-apa tegal Fatihah. Wal asasu, dan juga disebut namanya itu al-asas. Asas itu dasar-dasar yang pokok. Dasar-dasar yang pokok. Li'annaha aslul Qur'ani wa awwalu suratin fi. Oleh karena Al-Fatihah itu asas dasar, pondasi yang menguatkan bangunan di atasnya. Aslun. Bangunan di atasnya itu. Karena itu disebut Al-Fatihah. Awal memasuki sebuah bangunan besar lewat pintunya dengan Al-Fatihah. Oleh karena Al-Fatihah itu juga dibangun atas dasar bangunan yang kokoh, al-asas. Juga no, ya tenang. Mari saya tingkas. Wal Fatihah itu juga disebut Al-Fatihah seperti tadi itu. Lianna awalul Qur'ani fi hadza tartibi awal suratin nuzilat. Oleh karena ini awal Al-Qur'an dalam tertib urutan-urutannya di awal. Atau ada yang mengatakan ini awal surat yang diturunkan. Surat lengkap maksudnya. Surat lengkap yang diturunkan. Merupakan surat yang utuh yang diturunkan pertama. Menurut riwayat Khadijah ini apa ya Salatim faqad akhrajal Bayhaqi fi kitabih Dalail an Abi Muyasyarah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Khadijah inni idza khalautu wahdi sami'tu nidaan. Rasulullah niku tatkalane awal tidak bahasa Indonesia saja ya. Sesungguhnya Rasulullah itu mengatakan kepada Khadijah, saya menyendiri sendiri, saya mendengar panggilan demi Allah saya sangat takut ayyakuna hadza amron, untuk hal urusan ini. Faqalat ma'adallah, kemudian Khadijah itu mengatakan ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Maka Allah liyaf'ala bika, tidaklah Allah berbuat demikian itu kecuali Allah menyuruh untuk melakukan sesuatu denganmu dengan memanggil-manggil itu. Nah, menurut riwayat yang lain itu Rasulullah itu dipanggil itu lari. Karena harapannya Khadijah jangan lari, Allah memanggil itu pasti ada maunya, ada yang penting untuk supaya engkau lakukan. Wallahi innaka la tu'addil amanata wa tasilur rahimah. Dengan itu Allah akan menyuruh engkau Muhammad supaya engkau menyampaikan amanat dan menyambung tali silaturahim. Oleh karena pasti itu ajaran yang berisi tentang konsepsi kebaikan hidup. Nah, pasti engkau sampaikan dengan kebaikan itu orang kemudian menjaga amanat atau menjaga tali silaturahim. Watasduku, kemudian engkau atau semua orang akan berlaku jujur.
Tsumma innahu sallallahu akbar wa rakabita seterusnya itu sing intinya surat Fatihah ini surat secara utuh pertama diturunkan Allah kepada Rasulullah. Hebatnya Al-Fatihah itu pintu awal kita masuk gerbang Al-Quran yang luas, dalam, dan teramat luhur atau paripurna, kesempurnaan dari segala seluruh alam semesta ini. Nah, itu pengantarnya. Sekedar berbicara tentang nama Al-Fatihah, sekedar sifat-sifat apa, bagaimana kita menyebut Allah dalam memahami Al-Quran. Kemudian di tafsir Al-Marawi juga menyebutkan surat Al-Fatihah dengan nama-namanya. Nah, kemudian kita bukan tanya jawab. Nek iso dijawab, gak iso PR. Ayo, monggo, Pak Amin, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Al-Fatihah, saudara kita yang masjid sering menggunakan Al-Fatihah dengan Bibarokahil Fatihah. Nah, mohon untuk dijelaskan yang benar itu yang bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Begini, ya. Maaf saya datang terlambat. Ada yang telat tadi, tapi selintas saya mendengar, andaikan Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, pasti gunung itu hancur. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian wa tilkal amsalna dua. Nah, itu mohon dijelaskan yang luas, benar teman atau gunung ini diberi Al-Quran bisa hancur atau mana yang lain? Ya, terima kasih. Ya, begini. Yang pertama, tabarukan itu harus dijelaskan dengan hadis atau riwayat yang menunjukkan itu menimbulkan barokah. Harus ada keterangannya. Tidak bisa semua yang baik itu menimbulkan barokah, tetapi tidak dengan zatnya itu, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebaikan. Jika barokah itu difahami dengan kebaikan yang bertambah, kebaikan yang berkembang biak begitu. Tetapi jangan salah atau keliru menafsirkan setiap surat itu punya kebaikan-kebaikan. Tapi mencari kebaikan barokah sesuai dengan keinginan kita, apa maneh tik waca ping pira? Ping 1000, ping 2000, ping 10.000. Ya untung coplok. Itu tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tabarukan bil Fatihah itu maksudnya ketika kamu membaca Al-Fatihah, ketika kamu mengkaji Al-Fatihah, ketika kamu sholat dan membaca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah itu Allah akan menganugerahkan kepada kita kebaikan makna secara hakiki dari Al-Quran kepada kita. Nek kita iku ini iki kena dibantah, tapi insya Allah orang boleh yakin baik. Nek kita itu kemudian punya kesulitan ya nuwun sewu saikul mulai latar belakang SMA SMA terus gak ngerti Al-Fatihah secara jelimet, pokoknya angger maca bae. Berharap dengan itu Allah memberikan tambahan kebaikan atasnya. Mbah Si Saikul tanpa memahami teko pikirane mbari atine, ya wis kul jere Allah tak nei kebaikanmu oleh karena kamu membaca Al-Fatihah atas namaku. Nah, rek gak ngono sakno wong bodho-bodho iku. Gak ya ta? Sakno wong sing mek isoe Al-Fatihah wae
kon memahami wis bingung, uteke bingung, gak memahami. Pokoke iso erang maca Al-Fatihah bae. Nah, ketika Al-Fatihah dibaca dalam sholat, Pak insyaallah Allah memberi ketenangan dalam hati orang itu. Ini namanya barokah. Jangan dipahami seperti ini. Barokah itu. Ini contoh nih, kon ring maca Al-Fatihah. Dino apa ngono pokoke sak minggu nang akeh iku 17.000. Ana ngono 17.000, mari ngono ben maca apa 5 Al-Fatihah gak ate ambekan. Ono gak ate ambekane barang ku. Gak ate ambekan. Setelah selesai iku kamu akan dianugerahi. Begini. Nah, iku kan karepmu dhewe, kon gawe-gawe dhewe. Bukan begitu. Barokah Al-Qur'an itu barokah dari sisi kebaikan yang tersirat dan tersurat dari maknanya. Walaupun diceritakan Al-Fatihah itu beberapa riwayat mengatakan bahwa kena geng ruqyah 1. Yo kena gawe wong loro weteng mabdun. Yo macam-macam, tetapi harus ada jelas penjelasan teko hadis. Terus yang kedua tadi apa? Rarota itu khosiam mutasaddiam min khosyatillah. Lah. Dalam ayat yang lain Al-Qur'an itu disebut amanah. Karena berisi tentang dijaganya kebaikan dan dihindarkannya dari keburukan. Orang itu harus melakukan kebaikan. Orang itu tidak boleh melakukan keburukan, dan itu isinya nih Quran kayak ngono iku. Nah, amanat ini. Nah, pernah ditawarkan amanat itu kepada seluruhnya. Kemudian yang nerima siapa? Manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Ya. Guyonane polai saking bodone gak ngerti betapa beratnya. Ngono. Dan betapa risiko beratnya ketika Al-Quran itu diingkari ketika dia tahu. Zalim beri bodoh. Wong saya bodoh nekat bae sini. Nek cekal dhisik mari ngono apike kemudian. Wis, engko kadung apike kemudian. Nah, mengapa seluruh makhluk itu tidak terutama gunung, dia tahu ketika itu diturunkan dari Zat Sang Maha Baik di Lauhul Mahfuz, begitu hebatnya kemurnian bobot keutamaannya itu kan dijaga oleh malaikat-malaikat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuh la ya masu ilal mutahharun. Luar biasa. Kemudian diturunkan ditawakno alam semesta. Gunung ngerti betapa beratnya, walaupun saya ini kokoh kuat. Lah mau dicacat temen ngono, la ra'aitau, la lam taukid. Pasti. Ro'aiku artine apa bil ain. Lafaz ro'aiku nek kapan disebut pasti sawang. Nah, berarti artinya berarti kenyataan itu zahir. Kenyataan itu al-waqi'u al-mauqi'ah. Peristiwa itu memang iso peristiwa wujud temenan. Nek gunung iku tik duni, tik nei wahyu kawitan teko Lauhul Mahfuz marang duni Quran. Wambiar. Wis kathik battle, wis kathik dinamit. Duni ku pehar Quran iku ambiar. Min khasyatillah. Ra ta'u khasyam mustasaddiam. Min khasyatillah, bukan karena takut kepada Allah. Ketika amanat Al-Quran itu tidak tersampaikan dalam alam semesta kehidupan ini menurut pengertian Al-Quran dan guna fungsi Al-Quran yang sesungguhnya. Nah, menungso waso bae nekat. Wong kebaikannya itu gak duwe sumber kebaikan. Manusia itu kan gak semuanya. Masdarul khair gak duwe, sumber kebaikan gak duwe. Kemudian dia bersandar kepada Allah. Kebaikannya yo gak iso konsisten terus menerus. Tapi kok wani nerima Al-Quran? Karena itu Allah menyebut innahu kana dzuluman jahula. Ala wasni faul bari ala wasni jahul. Iku ala wasni faul. Niku arane isim sigat mubalaghah. Gak mek dolim kebarus dolime. Kak mek bodoh kebarus bodone.
tapi dibalik itu semua kemudian Allah itu menurunkan maunah, menurunkan hidayah, menurunkan taufik, menurunkan nabi dan rasul, menurunkan kabar-kabar kebaikan yang diisyarahkan di hati orang yang beriman. Maka itu semualah yang menguatkan untuk tidak seperti gunung Ambyar tadi. Karena itu dari awal kan kita katakan abtadi'u qiraatal Qur'ani bismillah, harus menyebut asma Allah, karena kita itu sumbernya kelemahan. Tidak ada kelemahan itu ketika disandarkan kepada Allah yang Maha Kuat, kemudian yang lemah itu dikuatkan oleh Allah. Bila kita cek ada lagi, ayo mari monggo Amali takon apa kira-kira maca Quran iso nambah duwe akeh ta? Ngono ta? Takon ngono. Ya pun, sudah ya? Sudah. Besok kita lanjutkan kembali. Paling enggak kita mengkaji tafsir itu 9 tafsir. Jadi berurutan 9 tafsir supaya khasanah pengetahuan kita tentang Al-Qur'an itu luas. Hebat Al-Qur'an. Hebat sekali. Hebat. Dari lafaz-lafaznya saja wis tiba kasukan tente ya tente ra lambe cuwil ta iki kurung ente ngono ya. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Ini buat sangu kita di akhirat. Ini bukti kecintaan kita kepada Allah ketika kita ya cinta kepada Al-Qur'an. Quran itu kalam Allah, ucapan Allah. Bagaimana wong wiring duwe kendaan ya. Oh, kekasih ya. Wah, omongane pasti dititeni itu. Omongane pasti dititeni. Apa maneh ketika kon muni sayang I love you ngono. Jawabane kendakamu mau kon pasti kon tirokno. I love you too. Tune iku kon gak kira lali iku. Mari ngono meneng-meneng kon I love you too. Seperti itulah ketika kita itu berkekasih dengan Allah, ucapan-ucapannya Allah itu kita tirukan dengan sangat sahdu. Ngono iku lho, ana cendela bukaan iku lho, nirono. Ya wis karo kul I love you too iku cendela ngarep jabruk ketotok. Nah itu oleh karena orang yang berkekasih dengan Allah itu ucapan-ucapan kalimat-kalimat Allah itu sangat syahdu. Apa kul? Syahdu. Sangat syahdu dan merindukan. Karena terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.